Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu yang berada di kelas 4A. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pelajaran bahasa Indonesia. Mari disimak video penjelasannya ya nak. Masuk ke materi tentang menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang mempengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Sesampainya di rumah, Putri Tangguk pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguk pun terkejut. "Kau sudah membuang-buang beras rezeki pemberian Tuhan. Putri Tangguk, kau akan melihat akibatnya," ucap kakek tersebut. Keesokan harinya, Putri Tangguk pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut, sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Berikut adalah tokoh dan peran tokoh dalam cuplikan cerita tersebut. Nama tokoh Putri Tangguk. Perannya adalah sebagai tokoh utama yang bersifat boros, mudah marah, dan sombong. Nama tokoh kakek tua. Peran tokohnya yaitu tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasehati. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membaca, fokuslah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Ayo simaklah cuplikan berikut. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Pradasita Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Batur Kundalawangi. Raja tersebut terkenal sangat tidak adil kepada rakyatnya. Dia sering membebankan pajak berupa uang yang berlebihan terhadap orang-orang miskin di kerajaannya. Tokoh pada cuplikan cerita di atas adalah Prabu Batur Kundalawangi. Tokoh Prabu Batur Kundalawangi memiliki sifat tidak baik. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung di dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis.
Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dalam teks fiksi ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculan pada alur dan konflik. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakek tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Sedangkan tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak? Lanjut, tentang dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Pada teks fiksi, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya di dalam cerita Si Kancil dan Buaya. Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat, Bawang Merah dan Bawang Putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis. Peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah. Baik anak-anak, itulah materi pelajaran tentang bahasa Indonesia pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih dan tetap semangat belajarnya.